Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Malika Najma Putranindya, kelas 11 MIPA 2. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang koloid. Pengertian koloid. Koloid adalah sistem dispersi dari dua atau lebih zat yang bersifat homogen, tetapi ukuran partikel terdispersinya cukup besar, 1-100 nanometer. Koloid merupakan suatu campuran metastabil, yaitu campuran yang seolah-olah stabil tetapi akan memisah setelah waktu tertentu. Sifat-sifat koloid. Koloid mempunyai 8 sifat. Sifat yang pertama yaitu efek Tyndall. Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Contoh, warna merah dan jingga di langit saat pagi atau sore hari. Sifat yang kedua yaitu gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan acak partikel koloid dalam medium pendispersinya. Contoh, gerak air ditambah susu dalam koloid. Sifat yang ketiga yaitu elektroforesis. Elektroforesis adalah peristiwa pemisahan partikel koloid yang bermuatan dengan menggunakan arus listrik. Contoh, lorong pabrik yang dipasangi lempeng logam bermuatan negatif. Sifat yang keempat yaitu adsorpsi. Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan ion atau senyawa lain oleh permukaan-permukaan partikel koloid. Contoh, pemisahan mineral logam dari bijinya. Sifat yang kelima yaitu koagulasi. Koagulasi adalah peristiwa penggumpalan partikel koloid sehingga terbentuk endapan. Contoh, penggumpalan lumpur pada penjernihan air. Sifat yang keenam yaitu dialisis. Dialisis adalah proses pemisahan koloid dari ion-ion pengotor. Contoh, hemodialisis pada penderita gagal ginjal. Sifat yang ketujuh yaitu koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi. Contoh, lecitin dalam margarin. Sifat yang kedelapan yaitu muatan koloid. Muatan koloid yaitu berdasarkan muatannya yang dibedakan menjadi dua, koloid bermuatan positif dan koloid bermuatan negatif. Pengelompokan koloid. Ada 5 jenis pengelompokan dalam koloid. Yang pertama, aerosol. Aerosol adalah sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam medium gas. Contoh, semprot rambut, semprot obat nyamuk, parfum, dan cat semprot. Yang kedua, sol. Sol adalah sistem koloid dari zat padat yang terdispersi dalam medium cair. Contoh, tinta, sol belerang, dan sol emas. Sementara itu, sol padat merupakan sistem koloid dari zat padat yang terdispersi dalam medium padat. Contoh, kaca berwarna, intan hitam, dan paduan logam. Yang ketiga yaitu emulsi. Emulsi adalah sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lain. Syarat terjadinya emulsi adalah kedua jenis zat cair tidak saling melarutkan. Contoh, kasein dalam susu dan kuning telur dalam mayones. Sementara itu, emulsi padat adalah sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam medium padat. Contoh, mutiara. Yang keempat yaitu buih. Buih adalah sistem koloid dari zat gas yang terdispersi dalam zat cair. Untuk menstabilkan buih diperlukan zat pembuih, misalnya sabun, deterjen, dan protein. Sementara itu, buih padat adalah sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam medium padat. Contoh, karet busa dan batu apung. Yang kelima adalah gel. Gel adalah koloid setengah kaku yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. Contoh, agar-agar, lem kanji, selai, gelatin, gel sabun, dan gel silika. Assalamualaikum semuanya, saya Malika Najma Putranindya. Pada praktikum kali ini kita akan membuat salah satu produk koloid, yaitu mayones. Alat-alat yang diperlukan yaitu mangkuk, whisker, sendok makan, dan sendok teh. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu 1 butir kuning telur, 290 ml minyak nabati, 1 sendok makan perasan jeruk nipis, 1 sendok teh gula dan setengah sendok teh garam. Masukkan kuning telur ke dalam mangkuk. Masukkan air perasan jeruk nipis. Kocok terus hingga warnanya menjadi pucat. Lama-kelamaan adonan akan mengental. Masukkan 290 ml minyak nabati sedikit demi sedikit sambil terus dikocok. Jangan lupa masukkan gula dan garam untuk menambah rasa, lalu kocok kembali sampai merata.
Tara, mayones telah jadi. Mengapa mayones termasuk koloid? Mayones merupakan salah satu contoh produk yang masuk pengelompokan jenis emulsi cair. Mayones dikatakan emulsi cair karena mayones merupakan emulsi minyak nabati dalam asam yang distabilkan oleh lecitin atau semacam lemak yang berasal dari kuning telur. Dalam produk mayones, bagian terdispersinya adalah minyak nabati, bagian media pendispersinya adalah perasan jeruk nipis, dan bagian emulsifiernya adalah kuning telur. Emulsifier berfungsi untuk menyatukan atau menghomogenkan serta mengecilkan partikel dalam kandungan. Sekian praktikum kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi video pembahasan mengenai koloid dan video praktikum produk koloid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.